Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di Dapur Sasa. Di video kali ini saya akan membuat bolu semangka yang sempat viral. Cara buatnya sangat mudah dan bahannya juga ekonomis. Satu telur bisa jadi banyak bolu seperti ini. Cocok banget untuk ide jualan atau untuk isian snack box. Meski bahan yang digunakan ekonomis, tapi rasa bolu semangka ini enak banget. Teksturnya super lembut dan tidak seret saat dimakan. Oke, langsung aja kita buat. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Sasa. Ini dia bahan-bahannya, teman-teman bisa screenshot atau cek di kolom deskripsi. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu cetakannya. Saya menggunakan cetakan berdiameter 6 cm dengan tinggi 3 cm. Kemudian olesi dengan minyak goreng secara merata di seluruh bagian cetakan. Setelah diolesi dengan minyak, kita sisihkan dulu cetakannya. Selanjutnya kita ayak bahan kering, yaitu 200 gram tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya pecahkan 1 butir telur di wadah bersih. Kemudian tambahkan 170 gram gula pasir, 1 sendok teh SP atau emulsifier. Terakhir tambahkan setengah sendok teh vanilla essence atau bisa juga pakai vanili bubuk. Kemudian kita mixer sampai adonan mengembang, putih, dan agak kaku. Lama mixernya kurang lebih 5-7 menit tergantung dari mixer masing-masing. Nah, ini adonan sudah mengembang dan agak kaku, tapi gulanya masih belum larut sempurna. Kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita masukkan santan secara bertahap sambil kita mixer sampai gula larut dan adonan mengental. Masukkan sisa santannya, mixer sampai adonan mengental dan tidak ada buih-buihnya. Di tahap ini lama mixernya kurang lebih 5-7 menit juga tergantung dari mixer masing-masing. Nah, ini adonan sudah mengental, halus, dan tidak berbuih. Kemudian kita matikan mixernya. Untuk konsistensi adonannya seperti ini. Lanjut kita aduk sebentar menggunakan spatula. Kemudian masukkan bahan kering secara bertahap. Aduk sebentar asal rata. Masukkan kembali sisa bahan keringnya. Aduk balik sampai semua bahan tercampur secara merata. Nah, ini adonan sudah tercampur secara merata. Selanjutnya kita bagi adonan menjadi 4. Yang pertama kita beri pewarna merah kurang lebih 5-6 tetes. Kemudian kita aduk rata. Nah, ini adonan merah sudah jadi, kita sisihkan dulu. Kemudian adonan yang kedua kita beri pewarna kuning. Untuk pembagian adonannya, adonan merah dan kuning jumlahnya lebih banyak daripada yang hijau dan putih ya. Adonan kuning sudah jadi, kita sisihkan dulu. Untuk adonan yang ketiga kita beri pewarna hijau, saya menggunakan pasta pandan. Kemudian aduk rata. Ini adonan hijau kita sisihkan dulu. Untuk adonan yang keempat tidak perlu diberi pewarna. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Tahap selanjutnya taburi cetakan dengan biji selasih. Teman-teman bisa juga pakai wijen hitam. Kemudian kita isi dengan adonan berwarna merah.
Secukupnya aja, jangan terlalu penuh. Kita ulangi, taburi cetakan dengan biji selasih. Kali ini kita isi dengan adonan kuning. Ulangi cara yang sama sampai adonan habis. Oke, selanjutnya di atas adonan merah kita timpa dengan adonan putih. Kita isi bagian pinggirannya dulu. Kemudian ratakan adonan putihnya. Ulangi cara yang sama untuk semua cetakan. Oke, yang terakhir di atas adonan putih kita timpa dengan adonan hijau. Kita isi dulu bagian pinggirannya, kemudian kita ratakan adonan hijau. Oh ya, ini saya isi adonannya terlalu penuh. Kemudian kita hentakkan cetakannya beberapa kali supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Ulangi cara yang sama untuk semua cetakan. Untuk isi adonannya tidak perlu terlalu penuh karena nanti akan mengembang saat dikukus. Oke, selanjutnya kita kukus adonan. Jangan lupa panaskan dulu panci kukusan. Gunakan api sedang cenderung kecil. Jangan gunakan api terlalu besar karena bisa menyebabkan permukaan bolu kukus menjadi retak. Ini kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit bolu sudah matang dan siap kita angkat. Selanjutnya kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini hasilnya bolu kukus semangka, cantik sekali. Biasanya satu resep ini menghasilkan 23 pieces bolu kukus semangka. Cuman ini tadi karena saya ngisi cetakannya terlalu penuh, jadi menghasilkan 20 pieces. Biarkan bolu dingin dulu, setelah itu kita packing supaya bolunya tidak mudah basi. Nah, ini dia bolu kukus semangka sudah siap dihidangkan. Bahannya ekonomis, hanya menggunakan 1 telur, tapi bisa menghasilkan banyak sekali bolu kukus semangka. Sangat cocok untuk ide jualan atau sebagai isian snack box. Jika untuk dijual, bisa kita packing menggunakan plastik mika seperti ini. Tampilannya cantik sekaligus membuat tekstur bolu tetap moist dan lembut. Bolu kukus semangka ini rasanya enak banget, manisnya pas, gurih dari santannya juga terasa, dan tidak seret saat dimakan. Untuk tekstur bolunya, meskipun hanya menggunakan 1 telur, tapi hasilnya ini benar-benar super lembut. Bisa dilihat ya di video. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.